Perkenalkan, nama saya Monica Fiani Uliana Sjabat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca isi pasal 28A, yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Perkenalkan, nama saya Aura Syafira Aldena. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 28 pasalnya. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu yang kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup umum dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkenalkan, nama saya Rifka Acelana. Saya akan membacakan pasal 28C. Yang pertama berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya pasal 28D berisi pertama, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Rosminda Felicia, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pasal 28E. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. B. Setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. C. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Perkenalkan, nama saya Kesakina Ahmad. Saya akan membacakan pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasinya untuk mengembang pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Perkenalkan, saya Azra Fernandesena dari kelas 10-9 yang akan membacakan tentang pasal 28G, yaitu bagian A. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lalu yang B, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Perkenalkan, nama saya Adriana Nayara Georgia, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pasal 28H bagian C dan bagian D, yaitu bagian C, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Bagian D, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Perkenalkan, nama saya Nazaulia Putri Hafid. Saya akan membacakan pasal 28H yang berbunyi, pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kedua, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya, pasal 28I bagian A, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
B. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. C. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan Selanjutnya yaitu pasal 28D yang berbunyi A. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang B. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.